Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Helen Sitania Pesilapre, and I will be the host for today's event. Okay, hello guys. Nice to meet you. I'm Firdiani, but call me Firdi. Right now I'm living in Manokwari, Papua Barat. And that's all. Okay, Mbak Firdi, would you like to start with your presentation, something, or your slideshow? Yes, I'm ready. Okay. Now I'm going to present what I was doing in America. So right now I'm Firdi. I'm the alumni of CCI program 2018 till 2019. So let's say 1 year. Next, it's me in Washington DC. Next. And okay, in this situation, I'm going to tell you my ways. I summarize 6 ways of learning English based on my experiences when I was in America 1 year. Jadi bahasa Inggris saya sangat terbatas saat itu. Dan bersyukur saya tembus dalam program CCA program, yaitu adalah program fellowship dari Aminef. Di sini kami tiba pada saat summer. Jadi pada saat ini foto yang tertera di sini adalah pada saat musim panas. Jadi kami diberi kelas persiapan, tetapi saya tidak bergantung dengan kelas persiapan. Saya melakukan terobosan-terobosan untuk memperkaya bahasa Inggris saya. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya tanda kutip yang pertama saya aktif di kegiatan kampus. Karena di Amerika banyak sekali fasilitas yang ditawarkan oleh kampus ekstrakurikuler, dan yang membuat teman-teman saya heran untuk keberanian saya menggabungkan diri dalam kelas drama. Ini selama 4 bulan intensif latihan Senin sampai hari Kamis, dan itu adalah sebanyak 4 jam. Nekat ya, bahasa Inggris terbatas dengan kapasitas vocabulary yang sangat minim. Kemudian yang kedua, saya ikut dengan international students, di mana ini komunitas yang kegiatannya setiap hari Rabu dan hari Minggu. Jadi saya memaksa diri saya untuk selalu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian saya kebetulan mempunyai hobi belanja. Saya suka memasuki door-to-door, supermarket, dan beberapa tempat used store itu thrift store, toko-toko bekas, tapi jangan dikira toko bekasnya jelek ya, tapi sangat bagus. Jadi saya melatih diri saya bahasa Inggris dalam bidang pendidikan, artinya di kampus. Kemudian bahasa Inggris dalam bidang untuk shopping, saya pergi ke toko-toko. Kemudian saya memperkaya bahasa Inggris saya dengan saya pergi explore Washington DC dan Virginia, karena saya ditempatkan di Virginia, jadi untuk menuju ke Washington DC sangat dekat. Itu kurang lebih 15 menit dengan bis. Kemudian saya, ini tadi sudah dijelaskan campus activities, jadi ini kelas drama saya. Di situ saya selama 4 bulan, Kemudian saya, mungkin bisa diteruskan. Kemudian saya join dengan komunitas-komunitas. Di sana banyak sekali komunitas, dan salah satunya adalah komunitas Korea. Tetap karena saya tidak bisa berbahasa Korea, saya memaksa diri saya untuk tetap berbahasa Inggris, dan ya akhirnya bertambah juga kosakata saya untuk berbicara dengan teman-teman Korea. Kemudian next, kayaknya slide ke-8 deh. Slide ke-8 sis. Volunteer. Nah, ini volunteer. Mungkin kalau di Indonesia, volunteer ini kegiatan yang mungkin agak sedikit eksklusif saat. Tetapi di Amerika baru saya paham bahwa ini adalah kegiatan lifestyle, sudah gaya hidup. Jadi orang Amerika kalau tidak melakukan volunteer adalah kegiatan yang kayaknya ada yang kurang deh. Jadi volunteer ini memudahkan saya untuk berinteraksi dengan masyarakat sesungguhnya, masyarakat sekitarnya. Dan keuntungan dari volunteer, yang pertama saya bertambah kawan, yang kedua saya dapat merchandise, kaos atau merchandise lainnya, dan yang terakhir membawa makanan pulang. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian next, slide 9. Slide 9 please. Next. Traveling. Saya ditempatkan di Virginia, 15 menit ke Washington DC, tetapi saat itu saya berkeinginan untuk travel ke state lain.
New York, Boston, Texas, Arizona, dan Pennsylvania. Jadi di sini bagaimana saya bisa pergi ke tempat-tempat dengan menabung. Dan yang pasti, lagi-lagi saya harus berbahasa Inggris. Karena bagi saya wajib rugi kalau setahun di Amerika tidak berbahasa Inggris. Jadi yang saya pahami sebagai orang Indonesia dan jarang berbahasa Inggris ketika di Indonesia, ini merupakan ujian, tapi ujian yang membawa kenikmatan. Akhirnya suka atau tidak suka, I open my vocabulary, I open my bank of vocabulary, so I can speak up English every day, every time, every second. Terus yang terakhir itu sedikit tentang saya. Di sini bila teman-teman ada pertanyaan, bila ada keingintahuan tentang saya, karena waktu ikut program CCI ini, TOEFL saya tidak tinggi, hanya 485, dan tapi bersyukur dengan puji Tuhan, saya suka menulis. Jadi esai saya dengan keterbatasan saya bisa membuat yang penerima esai saya di Jakarta bisa, oke, you are in untuk wawancara. Jadi itu sekilas tentang saya. Teman-teman yang ingin bertanya, I'm welcome. Okay, thank you very much, Mbak Firdy. Okay, thank you for sharing with us. And guys, if you have any question, if you are curious about, everything related to CCI program and English learning, you are free to ask the questions. Maybe. Oh, okay. Ada yang sudah chat ini di grup. Tips untuk essay. Terus tahapan seleksi CCI-nya itu seperti apa? Wow, ini kalau dijelaskan berapa ini jurusannya? Sangat panjang ya. Ini sangat panjang ya. Jadi teman-teman kalau memang tertarik untuk ini bisa DM saya atau Sis Helen, karena kalau dijelaskan di sini khawatir waktunya tidak cukup. Tapi yang pasti teman-teman yang ingin mencoba, coba saja. Karena kita tidak pernah tahu nasib orang kan. Karena pada saat itu saya sebenarnya tidak terlalu berharap akan tembus, tapi bersyukur tembus. TOEFL saya tidak tinggi, hanya 485. Ya, dan bersyukur diterima. Jadi kalau untuk tahapan seleksi CCI yang penting harus dalam penulisan esai. Penulisan esai harus meyakinkan. Karena tanpa esai bagaimana teman-teman mau dipanggil untuk wawancara untuk ke Jakarta. Dan puji Tuhan kemarin saya sudah membantu teman, dia ikut program 1 semester ke Amerika yang akan berangkat bulan Januari tahun 2022, tembus. Jadi itu saya terbatas dalam speak up, tapi untuk menulis, yes, I'm. Oke, ini dari Bernadetta, diinformasikan tahapan seleksi CCI dan apa ada seperti jurusan saat apply. Oke, to make it short, yes, CCI program itu sediakan sekitar 8 majors, ada 8 jurusan ya Mbak ya? Iya. Mas, iya, oke, 8 majors. Terus tahapan seleksinya itu sebenarnya mudah sekali ya. Jadi yang pertama itu administrasi, kemudian interview, wawancara, tapi sebelum wawancara itu kita ada tes TOEFL lagi. Yes. Ya, wawancara, kemudian kesehatan ya kalau nggak salah waktu itu medical check up. Kesehatan itu adalah terakhir setelah kita dinyatakan masuk. Oke. Jadi sebenarnya cuma 2 itu aja sih, administrasi sama seleksi wawancara. Ya. Oke, ini Fahri ada tanya, how long that it took to fly from Indonesia to America? Wow, how long? Oke, aku start dari Jakarta, Soekarno-Hatta, itu jam 4 subuh waktu Jakarta. Itu hari Minggu, dan aku tiba di Virginia, itu sekitar jam 1 subuh. Karena waktunya berbeda ya, 12 jam kalau tidak salah. Indonesia lebih dulu. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Iya, confidence ya, confidence. Oh, it's me kalau confidence, it's me. Jadi, tapi ini dia tanyanya kalau dia tidak punya teman untuk berbicara, untuk latihan speak. Ini yang saya mau buka, ini rahasia saya. Jadi begini, saya memang kalau di Manokwari tidak mempunyai partner bicara, tapi bukan berarti saya jalan di tempat ya tidak bisa mengembangkan skill saya. Jadi kalau teman-teman rajin membuka sosial media di Facebook atau YouTube, di situ tuh banyak sekali
siaran-siaran bahasa Inggris, tapi teksnya itu dalam subtitlenya itu dalam bahasa Inggris. Jadi kita mendengar dalam bahasa Inggris, kita membaca juga dalam bahasa Inggris. Dan saya biasanya menirukan apa yang saya tonton. Cari aja yang short video sekitar 5 menit atau 3 menit. Banyak sekali. Nanti kalau mau bisa japri saya kasih tahu channelnya. Dan itu tetap saya lakukan sampai hari ini. Jadi jangan patah arang kalau nggak punya teman. Jangan patah arang. Jangan patah arang. Oke, ini juga dari Luciana. What about the TOEFL preparation? Apakah ikut kursus atau gimana? Nah itu, saya tidak pernah ikut kursus TOEFL ya. Saya tidak pernah karena waktu itu sangat it's very close. Kalau aku mau ikut tes TOEFL, terus aku mau kursus lagi di tempatku saya harus bayar 5 juta. It's 5 million. It's a lot for me ya. It's a lot for me. Dan aku pikir itu sangat tidak murah gitu kan. Dan akhirnya apa yang aku lakukan? Jadi untuk skill listening, kebetulan setiap hari saya menyetir mobil, dan di mobil itu setiap hari saya memutar lagu-lagu berbahasa Inggris. Jadi saya ke kantor 1 jam perjalanan mendengarkan lagu bahasa Inggris. Pulang dari kantor ke rumah mendengarkan lagu bahasa Inggris. Itu yang saya lakukan untuk listening. Nah kalau untuk reading, kebetulan saya suka membaca. Apapun saya baca yang dalam bahasa Inggris. Ngerti nggak ngerti, hajar. Kemudian untuk speaking, itu yang tadi saya jelaskan di depan, bahwa saya selalu menirukan apa yang saya baca. Jadi membacanya dalam bentuk bersuara. Speak up. Karena bahasa kalau tidak dilatih, tidak ditambah jam tayangnya, akan hilang. Seperti itu. Jadi tes TOEFL itu sebenarnya skill itu aja. Reading, writing, speaking, listening. Dan kalau memang teman-teman tekun, itu kita bisa lakukan kok. Asal niat. Karena gini loh, waktu saya ikut CCI program ini, sebenarnya saya nggak tahu apakah saya akan tembus. Tapi saat itu saya berniat, I must go to America, I must go to abroad. I don't know how to make it, but I must go. Yes, and thanks God, I'm in dengan TOEFL 485. Mbak Firdi, ada yang tanya tes TOEFL-nya jenis ITP. Yes, ITP. Okay. ITP, ya. Yeah. Terus ada yang tanya lagi, kalau jurusan yang mau diambil berbeda dengan jurusan waktu masih kuliah gimana? Oh itu memang harus berbeda dengan zamannya kuliah. Iya benar sekali, harus berbeda. Dan juga berbeda. tapi juga harus linear sama pekerjaan atau profesi saat itu. Oke, butuh berapa lama untuk persiapan pemberkasan apply ke CCI? Ini dari Norma. Oke, based on my experiences, itu kan saya deadline pengiriman berkas dari yang diterima di mana? Di Jakarta itu tanggal 1 Desember kalau nggak salah. 1 Desember 2017. Tapi karena saya posisinya di Manokwari, Papua Barat, saya tidak mau mengambil resiko. Jadi saya kirim itu dari bulan November. Dan saya karena memang niat ikut, because I really want to take this program, so I already prepare myself since Januari 2017. Jadi setiap hari saya melatih, I practice every day untuk SI. Jadi kalau ini nggak cocok, dan yang pasti, please, teman-teman cari proofreader ya. Proofreader itu maksudnya untuk membantu bacaanmu. Kira-kira yang baca ngerti nggak sih arahnya? Jadi saya sudah beberapa kali ya membaca untuk saya sudah 2 tahun ini menjadi proofreader untuk teman-teman yang keluar negeri. Puji Tuhan sudah ada yang tembus. Saya bukan mau bagaimana ya, tapi jangan takut dengan bahasa Inggris kalian. Enggak, jangan takut dengan bahasa Inggris kalian. Karena sebenarnya orang Amerika itu tidak cari orang yang canggih-canggih amat untuk program beasiswa. Justru ketika kalian berani menulis dan tulisan itu bisa dimengerti untuk orang yang baca, I think it's fine. Oke, terus ada yang tanya nih dari Tevi. Tevi bilang ini persyaratan bahasa Inggrisnya TOEFL atau IELTS? TOEFL. Iya, jadi hanya TOEFL ya, TOEFL ITP juga. Iya. Bukan IBT. Iya. Oke, terus ini Fahri bilang how many dollars, ini maksudnya apa nih Fahri? Pikir uang ya Pak Fahri nih. Aduh, I'm sorry I cannot answer it because when I was there, jadi gini, beasiswa yang kita dapatkan itu setelah kami di sana kami baru tahu ini bukan dari Kementerian Pendidikan mereka, tapi dari Kementerian Luar Negeri mereka.
yang disalurkan lewat Aminef. Hmm. Karena waktu kita di sana, beberapa kali orang dari Kementerian Luar Negeri datang ke kami menjelaskan tentang program ini. Oke, tapi Jadi, cukup nggak itu, Mbak? oh, ulala. Jadi, dibilang cukup, sangat cukup, karena saya masih bisa pergi kemana-mana selama di Amerika, ke beberapa state, dan yang pasti, I like shopping. Seperti Tadi itu. teman-teman sudah lihat ya, yang di presentasi itu kayak ada 6 ya, atau 7 states yang Mbak Firly sudah pergi ya, berarti Yes. cukup ya teman-teman, cukup sekali. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, program apa yang Kak Firly ambil? Oke, Ini dari karena di SUPNA. sini, karena ini kan yang harus kita ambil itu harus sesuai dengan pekerjaan kita ya, profesi kita. Kebetulan saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di sini. Mbak Firly suaranya dikencengin sedikit. Oke, saya di sini sebagai pegawai negeri di Manokwari. Jadi waktu itu saya di bidang promosi. Ternyata waktu di Amerika, ketika tes lagi, saya tidak bisa masuk dalam program itu. Tapi mereka kasih alternatif, saya dimasukkan di business management. Seperti itu. Oke. Jadi nggak usah khawatir, kalau nilainya nggak cukup, bukan berarti nggak kuliah. I'm in America already. Nggak mungkin saya kembali kan, saya sudah di Amerika, nggak mungkin gara-gara skor saya turun, saya dipulangkan. But I'm still in America. Oke. Aku masih bisa kuliah. Oke Mbak, ini dari Luciana lagi. Dengan kondisi COVID saat ini, apakah calon siswa tetap bisa pergi ke Amerika? Sudah ada yang berangkat, CCI yang tahun ini, 2020. Kayaknya bulan Februari kemarin. Dan. Ya, sudah ada yang berangkat. Sudah ada yang berangkat. Mereka memang sempat online ya, untuk beberapa bulan. Oh, no. Yang online itu sudah Helen, sudah selesai. Oh, yang sebelumnya lagi programnya. Yang Kak Carly. Okay. Ya, justru bagusnya apa? Teman saya bercerita, ketika mereka di sana, mereka divaksin lagi. Ini dari Bernadetta lagi, untuk tahapan interview, kira-kira pertanyaannya seputar apa saja? Apa pertanyaan tentang goals kita setelah mengikuti program? Jadi ya, interviewnya berapa lama itu, Mbak? Oh, tergantung yang tanya. Karena begini, karena waktu itu, hari itu, saya adalah yang datang diwawancara nomor 1. Jadi 1 jam. Yang suka ditanyain adalah goalmu ke Amerika. Jangan sekali-sekali teman menjawab, saya ingin belajar tentang bagaimana masyarakat Amerika disiplin. Itu pertanyaan basi. Pertanyaan terlalu umum. Kalau saya waktu itu sorry to say, waktu itu saya menjawab, saya ingin belajar bagaimana masyarakat Amerika memperlakukan anjing sebagai anggota keluarga. Aneh ya, tapi I'm in. Aku di sana. Jadi saya waktu itu ditanya, kenapa kamu ke Amerika? Saya tidak menjawab saya ingin belajar budaya kerja atau budaya disiplin, tapi saya hanya bilang, saya ingin belajar bagaimana sih orang Amerika memperlakukan anjing sebagai anggota keluarga. Karena tapi pertanyaan paling sulit apa Mbak waktu selama wawancara itu? Oh, karena waktu itu saya kerja, saya ditanya tentang pekerjaan saya di Manokwari, karena saya di bidang investasi, jadi mereka berperan sebagai orang yang mau berinvestasi di Manokwari. Tapi saya bilang, ya, I do what I can, the best what I can. Jadi bagi kita jadi gini, untuk teman-teman harus percaya diri, harus confidence, karena pihak penanya yang di dalam itu sebenarnya ngetes kita. Karangan itu kita buat sendiri nggak sih? Karangan itu pikiran kita nggak sih? Jadi esai yang kita tulis itu nanti mereka akan tanyakan lagi. Yes. Saat wawancara nanti. Jangan orang lain yang bikin. Jangan orang lain yang buat ya, tuh bahaya. Benar. Oke, terus ada yang tanya nih, persiapan untuk wawancaranya bagaimana? Soalnya ini Belinda. Soalnya sering kago. Kago itu apa sih? Kalau wawancara dan public speaking. Takut-takut, gemetar, gugup. Oh, demam panggung gitu. Ya. Nggak usah khawatir, Belinda. Belinda mana? Bisa dibuka dong videonya, saya pengen lihat Belinda. Jadi, kalau menurut saya Belinda, kalau namanya, apa tadi pertanyaannya sampai saya hilang nih. Untuk wawancara gimana biar dia tidak kago tadi? Jadi kalau malamnya itu sebelum wawancara, ngomong aja, ngoceh aja. Kebetulan waktu itu, I was with a friend from Ambon.
her name is Gloria, ya Gloria Mustamu. And we talk everything. Jadi kita melatih diri dalam bahasa Inggris. Ngawur-ngawur nggak, it's okay. It's okay. Jadi kita harus cerewet. Jadi itulah kalau itu skill saya begitu. Terus kebetulan di depan hotel saya itu banyak penjual makanan. Jadi halo Belinda. Dari sampingnya sini nggak ada. Halo Kak. Halo, semangat Belinda. Coba. Siap. Terus ini ada pertanyaan dari Franciscus. Kalau yang udah kerja atau jadi guru, bagusnya program apa ya yang durasinya ada 1 itu. tahun? Childhood ya yang kemarin, yang childhood ya. Ada teman kemarin beberapa teman ambil yang untuk program childhood tentang anak-anak. Banyak Bang. Kalau Abang sudah kerja ini kayaknya bagus deh Bang. Jangan takut dengan usia Untuk ya. informasi saja, just so you know, di Aminef itu ada 9 beasiswa. Jadi teman-teman sering riset lah di websitenya Aminef ya, biar tahu nanti mana yang cocok gitu. Soalnya sebelumnya saya juga mau ambil yang Humphrey sebenarnya, tapi akhirnya saya tertarik ke CCI program. Jadi banyak sih Humphrey pilihannya. Nilai skornya tinggi, 550. Iya untuk TOEFL-nya. Hmm. Terus dari Fahri, kalau udah bekerja di Amerika, apakah kita masih bisa bekerja di Indonesia? Jadi Fahri, kita dilarang kerja ya di Amerika, kita datang ke sana untuk kuliah. Magang. Kita hanya magang di sana. Magang bisa. Tapi begini ya, bukan saya menyarankan jelek, tapi cerita dari teman yang kemarin dari negara Turki ya. He is very smart in IT. Jadi dia bertemu dengan startup tentang komputer, dan ketika dia mau pulang, dia ditawari untuk meneruskan magangnya. Jadi dia kembali ke Turki, tapi ternyata dia masih menerima pekerjaan dari Amerika. Jadi siapa tahu, kita nggak pernah tahu rezeki kalian, your luck, we never know. Mbak, Gitu. ini dari Ilun tanya interviewernya natif atau Indonesia? Both. Indonesia, bisa buka dong Ilun videonya, itu both. Dua-duanya Jadi, ya Ilun, jadi kira-kira ada 5 orang ya? Kalau saya 6. Oh 6, berarti 6. Iya, 3 native, 3 Indonesian. Ya, jadi ada 3 bule, 3 orang Indonesia. Iya. Oke, kita punya 10 menit nih sisa Mbak. Iya. Apalagi nih? Dari Sukma, gimana cara kita memilih college-nya? Oke. Nah, itu kalau college itu nanti dia dibicarain, bisa japri saya. Tadi kayaknya sudah di-share ya. Jadi untuk singkatnya college-nya itu bukan kita yang pilih ya, college yang pilih kita. Nanti seperti apa? Nanti japri aja sama Mbak Firdi. Ya, tadi kan sudah di-share ya sama ini siapa? Operator kan? Oke, terus ini dari siapa? Andi bilang, Andi tanya, apakah dalam wawancara grammar itu penting? Nggak penting. Nggak penting. Yang penting fluent ya, lancar wawancaranya. Normal, ada pembatasan kuota untuk tiap program beasiswa Aminef? Nah, itu setiap tahun berubah ya, berbeda. Setiap tahun berbeda kuotanya. Ya berdoalah teman-teman yang ingin ikut program CCI, semoga tahun berjalan ini nambah. Karena waktu kami kemarin 30 ya. Iya, 31. Ya, tapi akhirnya tahun berjalan kok menurun. Ya berdoalah semoga nambah lagi kuotanya. Oke, terus dari Sukma ada age limit? Limit apa nih? Untuk umurnya, usianya. Kalau gini, nah ini bagusnya kalau program dari Amerika, mereka tidak memberi limit age limit. Jadi mereka nggak memberi pembatasan umur ya. Jadi jangan khawatir yang usianya sudah 35 ke atas ikut. Malah banyak sekali kok yang sudah dewasa waktu itu mendaftar di CCI program. Oke, terus dari Yasin, berarti CCI ini khusus yang udah bekerja ya? Yes, Yasin, yang sudah bekerja dan mempunyai pengalaman kerja. Iya. Terus dari Dimas, program CCI bukan setiap bulan ya? Bukan ya Dimas, setiap tahun. Oke, ada dari Sis Ansri, saya guru mau lanjut S2 di jurusan yang sama. Bagaimana tahapan seleksinya dan waktunya kapan? Dikasih linknya ya Aminef, Sis. Kalau untuk S2 itu nanti bisa lihat di websitenya Aminef, ada yang namanya Fulbright ya, kakaknya CCI. Itu beasiswa S2. Mungkin dia mau tanya apakah pelamar dari Jakarta tinggal bisa? Di Jakarta kah?
Sukma tinggal di Jakarta? Ya, betul, Mbak. Oh, tinggal di Jakarta. Kayaknya Ya, Sukma harus maksudnya membuat. saya sudah lihat di Community College Initiative programnya ya. Saya Iya. lihat di situ ada informasi bahwa CCI participants are recruited from historically underrepresented and underserved communities in Indonesia. This means Aminet aims to recruit applicants beyond Indonesia's major city and in province beyond Java Island, which historically have had fewer opportunities to study abroad. Jadi gini deh, saranku ya, karena kemarin saya juga bertemu dengan pelamar dari Jakarta juga, dan memang untuk teman-teman Jakarta untuk tembus tuh memang agak sedikit chance-nya kecil. Tapi jangan risau, buatlah esai yang saya harus masuk nih di program ini. Dan sekali lagi untuk teman-teman, jangan show off kalau buat lamaran. Esai, jangan show off. Maksudnya show off itu jangan pamer. Jangan menunjukkan aku bisa ini, aku bisa itu, aku hebat di ini, aku pernah terima penghargaan. No. Karena ini based on my experiences, kalau kita terlalu cerita tentang kehebatan kita, kebisaan kita sudah pernah reward ini, kalau menurutku kayaknya jadi nggak keterima gitu loh. Karena saya pernah bertemu dengan pelamar dari Jakarta, dia cerita dia pernah ke Australia, dia pernah ke sini, dan ternyata he is not in gitu. Ada yang tanya, pengalaman volunteer itu berpengaruh nggak untuk apply CCI? Oh, sangat. Jadi menunjukkan kalian punya hati untuk masyarakat sekitar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau lihat tentang bagaimana saya mengasah bahasa Inggris saya, bisa klik di channel saya, Kak Ini Aku. Di situ saya ada beberapa tips dan trik dari saya bagaimana mengasah kita punya ini speaking. Karena yang saya tekankan itu hanya tentang speaking ya. Karena memang lemahnya saya di speaking. Oke. So untuk informasi, just for your information, kita akan adakan kegiatan lagi untuk setiap minggu ini sampai dengan bulan Oktober. Jadi tujuannya kita sih untuk mempromosikan tentang CCI program karena kita alumni dari CCI program, tapi kita juga akan mempromosikan tentang program-program Aminef yang lainnya. So ya teman-teman, setelah selesai ini, kalau ada teman-teman yang memang tidak berminat lagi, bisa langsung keluar aja dari WhatsApp group, tapi kalau teman-teman masih berminat untuk ikut kegiatan kita selanjutnya yang nanti diadakan di hari Rabu, so you can stay in the WhatsApp group biar kita gampang untuk komunikasikan. Kalau untuk teman-teman yang merasa lemah di speaking, hajar untuk ngomong. Banyak channel kok di YouTube, di Facebook untuk Mbak Fili, sorry, ada yang tanya nih, Norma tanya lagi, nilai saat SMA berpengaruh juga nggak? Nggak ada. Jadi nilai-nilainya itu sebenarnya semua tidak berpengaruh ya, sangat berpengaruh itu esainya kita. Iya, sama saat kita wawancara nanti. Pertama kemarin saya waktu wawancara 15 menit pertama saya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi karena sudah melted, sudah cair, akhirnya saya baru lancar berbahasa Inggris. Jadi menurut saya kalau saya bisa ke Amerika dengan TOEFL-nya 485, saya yakin kalian pasti bisa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman dalam hal ini merasa aku lemah, aku nggak bisa. Ya kalau kalian pikir nggak bisa terus. Tapi kalau kalian pikir bisa, ya akan bisa. Karena saya pun bahasa Inggrisnya, kalau kalian pertama kali mendengar saya berbahasa Inggris, kalian pasti akan ketawa. Karena bahasa Inggris saya sangat medok Surabaya. Karena memang saya besarnya di Surabaya. Bahasa Inggris pakai accent Surabaya. Lucu kan? Biasanya selalu jadi balak, suka ditertawain kawan-kawan. Tapi it's my challenge. I challenge myself. I challenge myself to join with a drama class in America. 4 bulan, Bu. Saya nonton ya waktu di sana. Ya, akhirnya saya 5 kali tampil loh, keren kan? Oke, ada yang tanya ini esainya. Oke, jadi esainya menekankan pengalaman kerja. Jadi esainya itu ada 8 esai ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nanti tinggal kalian jawab, ada 8. Nah, sebenarnya kalau dibilang esai ini lebih berkecenderungan tentang visi misi kalian memandang sesuatu. Tentang karakter kalian, itu sih. Okay, I just want to say thank you very much for joining us today, and I hope that you guys will stay in the group dan kita bisa ketemu lagi di event berikutnya.
Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Mbak Firly, thank you very Sama-sama. much. Thank you. Thank Terima kasih, you. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Kamu bisa.